Apa sih itu model kependudukan? Nah, dalam ekologi kependudukan, model merupakan suatu representasi secara sederhana dari suatu sistem atau proses yang kompleks, di mana model ini itu digunakan untuk memahami, memprediksi, dan menganalisis dinamika suatu populasi dalam organisme di lingkungan sekitarnya. Mengapa sih ada model kependudukan lingkungan? Nah, ada 4. Yang pertama, yaitu untuk memudahkan pemahaman, di mana model ini menyederhanakan sistem kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, itu ada memprediksi perubahan, di mana model dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana sih populasi akan berubah di masa yang akan datang berdasarkan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga itu mengevaluasi kebijakan. Nah, model itu dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap populasi dan ekosistem. Lalu yang keempat itu ada mengidentifikasi masalah, di mana model ini dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang mengancam kelangsungan hidup suatu populasi itu sendiri. Nah, kemudian ada sistem ekologi teman-teman, atau yang biasa disebut ekosistem. Ekosistem ini adalah sebuah tatanan yang kompleks di mana makhluk hidup atau biotik berinteraksi dengan lingkungan fisik atau abiotik di lingkungan sekitarnya. Nah, interaksi ini itu membentuk sebuah keseimbangan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada komponen utama sistem ekologi. Nah, seperti yang disebutkan tadi yaitu biotik. Nah, komponen utamanya itu ada biotik dan abiotik. Yang pertama itu biotik teman-teman, yaitu semua makhluk hidup yang ada mulai dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, kemudian ada pengurai atau bakteri dan jamur, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini yaitu melingkupi faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan seperti apa? Seperti tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada tingkatan organisasi dalam ekologi ini. Yang pertama itu ada individu, yaitu makhluk tunggal. Kemudian yang kedua ada populasi, yaitu kelompok individu sejenis yang hidup di suatu area, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada komunitas, yaitu kumpulan berbagai populasi yang hidup bersama di suatu habitat, seperti itu. Yang selanjutnya ada ekosistem, yaitu interaksi antara komunitas dan fisiknya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu yang kelima itu ada biosfer, yaitu seluruh ekosistem yang ada di muka bumi ini, seperti itu. Adapun proses dalam sistem ekologi ini teman-teman, yang pertama itu aliran energi. Nah, energi matahari di sini itu ditangkap oleh produsen lalu mengalir melalui rantai makanan sehingga ke pengurai. Contohnya yaitu semisal energi matahari itu ditangkap oleh produsen ataupun tumbuhan, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh hewan, lalu hewannya mati, kemudian dimakan oleh bakteri, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu ada siklus materi. Nah, di sini siklus materi seperti air, karbon, nitrogen, dan fosfor itu bersirkulasi dalam ekosistem, seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada ekosistem, dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada ekosistem alami, yaitu terbentuk alami yang dipengaruhi oleh alam sekitar seperti sungai, laut, dan pegunungan. Nah, sedangkan yang kedua ada ekosistem buatan. Nah, ini dibentuk oleh manusia seperti kolam, waduk, akuarium, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada pun tantangan dari ekosistem ini teman-teman. Yang pertama itu ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini meliputi pemanasan global, kenaikan air di permukaan laut. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran seperti
pencemaran limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini itu menyebabkan hilangnya banyak habitat bagi spesies gitu. Kemudian ada perburuan liar. Nah, akibat dari perburuan liar ini nanti itu akan menurun populasi dari satwa liar, teman-teman. Nah, adapun solusi dari tantangan-tantangan tadi. Yang pertama itu ada konservasi alam. Nah, konservasi alam ini itu dengan apa? Nah, bisa dengan pelestarian hutan, melindungi satwa liar, dan menjaga suatu habitat. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada pengolahan sampah dengan melakukan 3R. 3R ini yaitu reduksi, reuse, dan recycle. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air, seperti itu. Kemudian ada edukasi lingkungan seperti meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, contohnya itu kita turun ke masyarakat, kemudian kita melakukan edukasi berupa perlindungan satwa liar, kemudian tidak melakukan perburuan secara liar, seperti itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi yaitu kerangka kerja ilmiah yang digunakan untuk memahami hubungan kompleks antara organisme dengan lingkungan hidup atau lingkungan fisik dan biotik mereka. Adapun prinsip dari pendekatan ekologi ini yaitu yang pertama, interaksi antara spesies. Prinsip ini mencangkup bagaimana spesies saling berinteraksi yang meliputi kompetensi sumber daya alam, hubungan simbiosis, predasi, dan interaksi lainnya yang mempengaruhi kelimpahan dan distribusi dalam komunitas ekologis. Yang kedua ada interaksi dalam lingkungan fisik. Nah, ekologi mempertimbangkan lingkungan fisik seperti tanah, air, cahaya matahari, iklim, tropis, terhadap organisme hidup. Yang mana prinsip ini menekankan pentingnya faktor-faktor abiotik ini mempengaruhi distribusi dan adaptasi organisme dalam suatu ekosistem. Yang ketiga ada dinamika populasi. Nah, prinsip ini menekankan bagaimana populasi organisme berfluktuasi dari waktu ke waktu dan bagaimana faktor-faktor seperti laju kelahiran, laju kematian, migrasi itu mempengaruhi ukuran dan struktur populasi. Nah, yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Prinsip ini menekankan pada keanekaragaman hayati dalam semua bentuknya, dari level genetik hingga tingkat ekosistem. Prinsip ini memahami pada keanekaragaman hayati dalam menjaga stabilitas ekosistem dan layanan ekosistem yang berharga. Dan selanjutnya ada siklus energi dan materi. Nah, prinsip ini menjelaskan bagaimana energi dan materi mengalir melalui ekosistem, yaitu rantai makanan dan jaringan trofik, yang membantu bagaimana energi dapat diserap dan disalurkan melalui berbagai tingkat trofik dan bagaimana siklus nutrisi, siklus air, dan nutrisi yang berkontribusi pada keberlangsungan ekosistem sendiri. Yang selanjutnya ada pengaruh manusia. Dalam ekologi, pengaruh manusia sangatlah penting karena
pengaruh manusia ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem alam. Untuk mengurangi dampak yang mengganggu atau merusak ekosistem alam, manusia ini berperan sangat penting dalam memulihkan ekosistem yang terganggu tersebut dan mempromosikan praktek yang berkelanjut. Dan yang selanjutnya ada pendekatan sistemik. Nah ya, pendekatan ini mengakui bahwa komponen ekosistem saling terkait dan berinteraksi, yang mengakui untuk memahami perubahan di suatu bagian ekosistem dapat mempengaruhi seluruh sistem. Nah, itu tadi prinsip-prinsip dari pendekatan ekologi. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan ekologi. Di sini ada konservasi dan manajemen sumber daya alam yang dibagi menjadi 3, yaitu pemetaan habitat, pengelolaan lanskap, dan restorasi ekosistem. Selanjutnya ada agrikultur dan pertanian berkelanjutan, yaitu ada pengelolaan tanah dan air, yaitu menjaga keseimbangan ekologi tanah dan air, dan pengendalian organisme yang mengganggu seperti halnya hama. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan dan manusia. Di situ dibagi menjadi 2, yaitu ada penyakit zoonosia antara hewan, penyakit hewan yang ditularkan ke manusia ya, dan pencemaran lingkungan yaitu yang disebabkan oleh manusia kepada alam. Selanjutnya ada perencanaan kota dan pengembangan wilayah, dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan berkelanjutan dan analisis dampak lingkungan. Lalu ada pemanfaatan sumber daya alam. Untuk pemanfaatan sumber daya alam yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dikelola dalam hutan dan perikanan, dengan memperhatikan keberlanjutan populasi dan ekosistemnya. Lalu ada penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi, yaitu ada pengembangan model ekologi dan konservasi genetik. Untuk pengembangan model ekologi di sini ada untuk membantu dalam mengembangkan model-model matematis dan komputer yang digunakan untuk memprediksi dinamika populasi dan respon ekosistem. Untuk konservasi genetik ini digunakan dalam konservasi genetik untuk mempertahankan keanekaragaman genetik dalam populasi spesies yang terancam. Mungkin cukup itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.